Oke guys, kemarin ada yang bertanya coba timer 14 dan rangkaian. Saya akan habisin juga karena ini 14 ini saya rangkai sesuai gambar di sub. Apa yang berpotensi rusak pertama atau yang kedua atau dua komponen diantaranya saya akan unggah dan saya akan teliti untuk Anda. Ini saya menggunakan skema asli dan saya jiplak kemudian saya rangkai. Satu lagi ini timer 13 dan 14. Ini pelat tidak ada perbedaan, gigi tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan hanya 14 motornya nomor 1, jalur motoran dan nomor 4, 131 dan nomor 3. Semua ini sama. Kenapa ini sistemnya kerjanya berbeda? Tentu ini rangkaian. Jadi ada rangkaian yang menjadi berbeda sistemnya. Saya akan uji untuk Anda supaya Anda ini jelas. Ini 14 tidak ada yang mengunggah kayaknya ini. Karena dianggap rumit, saya akan buktikan untuk Anda ini. Oke. Ini jelas. Saya akan ungkap dengan sebuah gambar. Gambar dulu ini supaya jelas. Ini 220 setrum colokan sebelah naik ke termostat. Termostat keluar masuk ke nomor 3. Ini untuk 14 ini ya. Nomor 3. Oke. Kemudian setrum tetap nomor 3 ini, tapi motoran di nomor 4 dan nomor 1. Nomor 3 ini setrum dari termostat ini kirimannya. Kemudian nomor 2 ini langsung ke fuse heater. Kemudian heater dan kaki defrost sebelah nyambung ke nomor 1. Kemudian defrost ini keluar ke 220 yang sebelah. Jadi ini 220 ini satu ini dari defrost langsung ini. Yang ke nomor 1 gabung dengan heater ini kalau timer 14. Tetap saja ini nomor 4 pindahan dari timer ini kipas dan kompresor, tetapi ini motoran di nomor 4 ini. Setrum tetap di nomor 3. Saya akan buktikan bahwa kelemahan ini di mana saya akan buktikan untuk Anda. Oke guys. Guys, sesuai gambar ini ya. Rangkaiannya seperti ini. Ini saya gambarin sebuah kompresor. Jadi posisi nomor 4 timer ini muter. Kalau supaya jelas saya akan tes dengan sebuah tester masuk 220. Supaya ada setrum balik misalkan terjadi apa. Ini untuk contoh kompresor. Setrum pertama masuk ya. Pertama masuk 1 ini, saya ringkas ini. Setrum dari colokan masuk ini masuk ke kompresor 1, ke defrost 1 ini. Rangkaiannya seperti ini. Dari defrost sebelah, ini gabung dengan heater ya. Sama kaki defrost masuk ke nomor 1 di timer. Ya. Nomor 1 di timer ini gabungan antara heater dan kaki defrost sebelah. Ini masuk ke nomor 1. Nomor 2 timer ini keluar ke fuse, kemudian masuk ke heater. Oke. Nomor 3 setrum masuk ini. 3 timer 14 ini setrum masuk dari termostat masuk ke nomor 3. Nomor 4 ini kiriman kalau pindah ke nomor 4 ini ke kompresor. Saya akan tes ini seberapa cara kerja 14 ini sesuai gambar yang saya jiplak di wiring sub aslinya ini. Saya akan tes posisi kompresor ini ya, kompresor. Saya akan menggunakan tester dan saya ukur bahwa mana yang bekerja. Anda bisa lihat di tester juga ini. Saya akan colokin, oke? Saya akan colokin. Jangan nyenggol. Oke. 220 ini masuk untuk kompresor.
Oke. Oke, 220 masuk ke kompresor. Kompresor dan kipas ini hidup ini lagi ya. Ini pindah ke nomor 4. Posisi seperti ini tidak hidup ini timer. Timer ini tidak hidup. Saya akan ukur ini nomor 1 dan 3 ini. 4 lah. Ini tester tidak keluar itu. Oke, tidak keluar. Dan tidak bergetar ini. Posisi kompresor, ya. Kenapa ini tidak bergetar? Sedangkan nomor 3 ini pindah ke nomor 4. Nomor 4 ini motoran ke isi setrum ini. Tetapi nomor 1 ini tidak ke isi setrum. Karena setrum sebelah masuk, defrostnya tidak nyambung ini. Jadi ini tidak masuk ke nomor 1 setrumnya. Kalau misalkan saya gabung, ini timer baru muter ini. Defrost saya gabung ini. Misalkan defrost lagi dingin kemudian nyambung, ini bergetar. Oke? Timer bergetar karena nomor 1 ini dari defrost ini gabung kemudian masuk setrum ke nomor 1. Ini posisi kompresor. Saya akan tes bahwa membuktikan ini. Ini lihat nih, 1 dan 4. Tuh setrum. Oke, timer ini muter. Karena defrost ini lagi nyambung, kena dingin misalkan lagi proses kompresor. Ini kompresor hidup ini. 1 tuh, ya. Seperti itu. Oke. Ini sistem kerjanya pada saat ini kompresor ini. Jadi timer ini muter kalau defrost ini lagi nyambung. Jadi defrost nyambung ini kena dingin, belum tentu posisi pindah timer ini ke heater. Ini nyambung puluhan kali dalam sehari karena kena dingin, proses dingin nyambung. Timer ini muter. Kemudian kalau sudah tidak dingin misalkan lepas istirahat, ini tidak muter lagi. Saya akan buktikan voltasenya ini. Ini tidak keluar, oke? Tetap kompresor ini keluar. Oke? Jadi ini kendali utamanya di defrost. Saya akan tes posisi heater ini. Saya akan putar posisi heater. Timer seperti ini ke kiri nih. Saya akan tes apakah benar posisi heater ini ya. Saya akan colokin bahwa ini pindah. Saya akan colokin ini. Oke, sudah saya colokin. Apakah ini sudah pindah? Pindah ini. Pindah ini. Apa belum? Pindah. Ya. Saya ukur bahwa di nomor 4 ini harus tidak ada setrum ini. Ini posisi belum heater ini. Saya akan pindah dulu. Oke, saya pindah posisi heater. Apakah ini keluar 220? Oh, ini belum. Saya akan ukur dulu. Paten ini. Oke, guys, ini sudah saya pindah posisi heater ini, ya. Posisi heater ini saya membuktikan kompresor ini tidak ada setrum ini, ya. Tidak ada setrum, oke. Timer tidak mutar. Oke. Ini timer arahnya ini. Oke. Ini tidak ada setrum. Kompresor. Ini posisi heater ini. Posisi heater. Kalau defrost ini tidak nyambung, heater tidak nyala, ini mutar ini. Heater ini mutar ini.
Apa sebabnya? Padahal ini nomor 1 ini kalau dilihat, ini defrost tidak nyambung untuk ke nomor 1. Setrum sebelah ini harusnya muter kalau defrost ini nyambung ke sini, kemudian mengisi setrum ke nomor 1, sehingga motor timer 1 dan 4 ini muter, ya. Kenapa malah seperti ini muter? Saya akan lihat ini. Setrum sebelah yang ke kompresor ini, ya, masuk ke gulungan, kemudian dililit gulungan, keluar masuk ke nomor 4 ini, sehingga ini isi setrum ini nomor 4 ini, ya, nomor 4 ini isi setrum ini. Nomor 4 ini harusnya dari 3 ini pindah ke nomor 2 ini tidak ada setrum karena ini posisi heater. Kenapa nomor 4 motoran ini muter? Karena ini setrum sebelah ini yang ke kompresor posisi mati, ini masuk ke gulungan, muter kemudian keluar, sehingga masuk ke nomor 4 di kompresor. Kenyataannya ini hidup. Dan saya ukur 1 dan 4 ini keluar nih 220 tuh. Oke. Tuh. Keluar setrum ini sehingga ini muter. Ya. Ini muter ini, timer ini muter ini, getar muter. Bagaimana kalau saya gabungin? Kalau heater ini nyala karena ini posisi heater. Oke. Apakah timer muter? Ini tidak muter ini. Tidak muter. Ini sama 13 juga ini. Berarti ini saya perbaharui videonya karena ini dulu ini saya pernah unggah video tidak menggunakan ini nih, kompresor. Jadi ada lilitan masuk setrum sebelah, lilitan kompresor dan keluar. Jadi ini setrum ini ngisi ke timer nomor 4 ini. Ini tidak isi setrum ini. Tuh Anda lihat di tester tuh 1 dan 4. Oke. Ini putusnya di mana ini? Putusnya berarti ini pindah jelas putus ke nomor 2. Ini nomor 1. Ini defrost nyambung, ini nyala kemudian tidak putus. Benar ini tidak ada setrum ini. Kalau saya lepas, heater ini tidak bekerja, tik, ini baru muter ini, keluar 220 ini. Oke.